hampir sama kayak sebagian besar orang kali. Aku nggak ngerasa aku punya sesuatu yang outstanding. Gue ngerasa gue mediocre, tapi itu juga dorongan untuk gue trying to do better untuk besok hari gitu. Iya. Mayoritas di Indonesia ya itu kayaknya hidup dalam mode survival kali ya. Iya. Jadi buru-buru buat Survival. jadi buru-buru buat mikir 10 tahun ke depan, buat mikir besoknya kita bingung gitu kan. Iya. Karena sosial media kayak gitu, orang-orang tuh banyak yang nggak nyadar gitu loh kalau ini tuh goals yang emang dicapainya itu sama mungkin 10% orang aja sih. Halo guys, Halo, hai. jadi kita dari Harus gimana? Club. Nah, jadi gimana Ki? Kalau di sini apain Ki tadi? jadi basically ini keinginan yang lama pengen kita salurkan. Baru terpenuhi sekarang ya. Iya. Mantap banget. Jadi di sini kita mau mewakili keresahan-keresahan orang biasa sih. Iya. Yang apa ya, kayak menurutku jarang banget gitu dibahas ke permukaan. Apa tuh kira-kira tuh? Kita pengen bahas mungkin banyak unheard voice, hal-hal yang sering di-overthinkingin orang kali ya. Dan Termasuk ini, diri kita sendiri ya, overthinking. sebagai orang-orang apa ya, istilahnya common people. Iya, orang-orang Iya. biasa di masyarakat. Apa istilahnya? Mediocre kali ya. Mediocre. kali ya, Oke, bilang. ya boleh dibilang Emang, mediocre. emang kalian ngerasa mediocre gak sih? Sebentar, kita belum kenalan gak sih? Ah, iya. Oh Oh, iya. BTW gue Rizky. Gue dari Malang, ngerantau ke Jakarta, sekarang jadi karyawan biasa. Mediocre banget ya? Sekarang Jadi gue Avandi dari Madura ngerantau jadi karyawan biasa juga di Jakarta. Oke. Lanjut, Sur. gua gua Surya, gua orang Bali yang merantau dan sesat di Jakarta. Terus sekarang Makin di timur nih. makin timur ya. Jadi ada Malang, Madura, Bali gitu. Ntar harus paling timur lagi berarti Almas ya. Iya. Barat sih dia. Oh ya barat. Barat lagi. Banget sih. Gue di sini sebagai karyawan biasa juga di sebuah startup dan ya trying to figure out things lah ya. Almas? Aku Almas, dipanggil Al boleh. Aku dari Bandung, ngerantau ke Jakarta. Sama sih kayak yang lain, kayak cuma karyawan biasa 9 to 5. Disclaimer. Kita Disclaimer. orang biasa yang sebenarnya nggak pengen jadi biasa-biasa aja ya, kayak trying our best untuk apa ya, naik lah. Iya, with all resources and privileges That we have. Ya, itu. Jadi dengan segala kemampuan dan juga dengan segala apa ya ketersediaan yang ada ya. Kita usahain lah maksimal gitu. Tapi kita bahas macam-macam lah ya di sini ntar ya. Terus apa namanya? Kayak mungkin kenapa ini namanya harus gimana klub kali. Nah, coba tuh boleh tuh dimulai dari situ tuh. Nah, jadi ini yang gua lihat ya di podcast No Offense sebelumnya. Jadi kayak podcast-podcast yang paling cepat viral sekarang adalah harus gimana juga sebenarnya. Iya. Tapi harus gimana untuk achieve sesuatu dalam berapa tahun misal. Contoh, bagaimana cara achieve 100 juta di 3 tahun pertama kerja. Bagus sih. Bagus sih. sih. Gue liat terdengar bagus ya. Bagus sih. Gua liat bagus. Outstanding banget ya kalau bisa. Outstanding. Tapi aku ada keresahan dikit sih. Apakah semua orang itu accessible dan realistis aja untuk melakukan itu? Sehingga kayak orang-orang itu merasa dirinya mediocre dan biasa-biasa aja gara-gara standar itu tuh disukain dan apa ya, banyak yang like, repost kayak gitu kan. Kayak aku harus dapat 100 juta baru aku bisa dianggap bukan mediocre. Coba standar lain apa coba? Kalau boleh. Ya mungkin misalkan bisa sekarang harus sudah punya anak, punya rumah dan mobil Punya pribadi rumah. kali ya. Gitu kan. Punya rumah dan mobil itu Iya, iya. aset lah ya. Nah, sebelum umur 30 misalnya. Itu Kayak jadi standar kali. bener. Kayak kamu udah jadi manusia gitu loh. Yang seutuhnya dengan punya hal-hal begitu kali kayak gitu ya kali ya. Kayak sebelum nikah harus punya rumah. Itu bisa juga sih. Terus bisa juga misalnya contohnya kayak nikah sebelum 30 gitu. Jadi kan orang-orang tuh banyak yang banding-bandingin kita kalau belum nikah di umur 30 tuh kayak kesannya kayak tua banget gitu ya. Itu juga salah satu goal yang juga jadi pressure orang-orang, padahal di ekonomi sekarang kan juga sulit. Mungkin ntar kita bisa bahas itu ya. Iya. Ada lagi nggak, Al? Mungkin sekolah ke luar negeri kali ya. Menurutku itu ngebedain banget orang yang outstanding sama mediocre. Banyak kayak how to yang nekenin untuk kita bisa S2 ke luar negeri gitu. Sedangkan mungkin ya banyak orang yang mediocre atau common people lainnya itu bahkan untuk kuliah biasa aja belum tentu pikiran gitu. Apalagi setelah lulus kuliah harus prepare lagi kuliah S2 ke luar negeri, yang mana itu adalah
apa ya, kayak termasuk fenomena yang jarang kali ya. Cuman bagi kita orang yang mediocre itu adalah hal yang outstanding kalau misalnya kita bisa mencapai itu. Sebenarnya no offense dengan standar itu semua kayak bagus. Kita memang kayak aimnya, kalau bisa kesana ya guys. Iya, pasti di Iya. situ lah. Nah, cuman kayak membuat itu adalah jadi satu-satunya checkpoints yang membuat kita jadi manusia yang utuh kayak yang dikatain Fandi tadi. Itu tuh good point juga sih. Iya. Apakah kita baru living our life ketika kita mencapai itu gitu. Iya. Tapi not to be podcastnya jadi itu obrolan jadi to love yourself. Jadi kayak udah kamu apa adanya dirimu, Manjain dia gitu. iya, apa adanya dirimu itu baik-baik saja, kamu nggak apa-apa, nggak usah gerak pun nggak apa-apa, kamu Nggak gitu dicintai, juga ya. Nggak gitu juga. Jadi kita tetap pengen bergerak, tapi ya yang kira-kira masuk akal lah, realistis. Realistis, Untuk dari berangkatnya kita tuh dari mana gitu. Beda-beda gitu ya. Contoh. Gua misalnya dulu waktu SD sempet tuh kuliah di SD internasional sebenarnya guys. Tapi dua tahun aja. Karena waktu itu ibu sama bapak gua sempat sukses jadi pengusaha. Terus bangkrut kan. Oke. Nah, jadi gua waktu itu dengan segala daya upaya yang ada harus jualan tuh di sekolah. Oke. Untungnya banyak yang bantu, jualan somai, jualan mainan segala macem. Sehingga gue bisa stay di sekolah itu, tapi nggak realistis tuh sampai selesai. Iya. Akhirnya gue harus pindah ke rumah saudara gitu. Dan sampai sekarang bapak gue nggak berhenti berjuang, dia tetap jadi supir Grab sih. Nah, kalau hal yang gue pengen capai itu di atas kemampuan orang tua gue juga, dan di atas kemampuan gue juga untuk membantu orang tua gue untuk mencapai itu lumayan challenging kan. Jadi kayak dari tempat dimana kita berangkat, ya yang paling jauh yang kita bisa laluin dari modal yang kita punya itu seberapa gitu. Iya. Itu sih contohnya. Jadi paling penting kita harus understand ya di mana kita berdiri, di mana kita Betul. start, dan Apa yang bisa kita usahakan? karena start orang beda-beda gitu kan, dan juga risk bufferingnya beda-beda juga ya gitu. Risk Ada- buffering boleh Jelasin nggak tuh apa? dijelasin nggak risk Jadi buffering? buffering risiko orang pasti beda-beda ya. Dalam artian kayak misal Surya, Danang, aku dan Almas pasti punya punya allowance untuk resiko yang bisa kita terima itu masing-masing pasti beda gitu kan. Jadi dengan Danang dengan kondisi tertentu dia bisa bisa menghadapi resiko yang lebih gede daripada aku gitu kan, in some condition gitu kan. Iya. Itu jadi salah satu kita yang harus consider gitu kan. Sebutannya apa? Risk allowance. Oh, iya. Kayak toleransi resiko resiko. kayaknya ya. yang bisa kita ambil gitu kan, setiap kita decide keputusan atau apapun gitu. Hmm. Itu perlu kita consider ya, apakah goals kita tuh relate, achievable ataupun nggak penting kayak achievable gitu iya. kan. Untuk ngukur kira-kira tujuan kita tuh bisa tercapai apa enggak gitu ya. Jadi kadang yang aku lihat selama ini kayak misalkan banyak beberapa orang kan karena mungkin aku lihat kayak masa-masa kan banyak yang susah ya, kalau susah ya. Jadi ketika ada orang yang nawarin, wah hari ini besok dalam sebulan kaya atau apa gitu kan Gampang banget Ya. ini. dan fenomena ini kayak gini. Jadi orang kalau dia dikasih jarak yang impossible itu kayak mereka kayak wah bisa kayak misalkan Surya bisa achieve 3 tahun 1 miliar. Itu kita bakal kejebak di euforia kayak wah bisa ya. Tapi ketika kita kayak soalnya itu achievable ya, seolah-olah itu achievable. Tapi kalau misalnya kita Surya 3 tahun kamu harus punya 100 juta. Bingung kan? Kenapa? Karena kita kebayang gitu kan. 100 juta itu jumlah yang konkret. Tapi kalau 1 M itu kayak terlalu far. Jadi kayak kita ngerasa kayak pasti bisa kayak wah gitu. Jadi kayak kita itu fenomena yang mungkin common ya terjadi ya. Baru sih aku Kayak orang yang overpride, jadi kayak itu sebenarnya nggak realistis ya. Kayak semakin jadi kesimpulannya ya, semakin kamu jauh sama tujuanmu, semakin kamu nggak ambigu dengan jalannya. How itu kamu pasti nggak bisa. Terus Tapi ada fana juga di depannya tuh Iya ada fana juga. benar. Kayak pasti kayak kalau wah 1 M 3 tahun aktif ya kayak itu possible Tapi, gitu kan. tapi kayak otak kita itu suka ya sama sesuatu yang rada tinggi. Fancy. Iya, gitu. tinggi fancy. Kayak emang dirancang seperti itu ya. By default kali ya otak kita suka Iya, hiburan iya. gitu kan. Iya, iya. Tapi hancur banget gak sih ketika beneran kita 3 tahun nggak bisa mencapai itu, kita langsung ngerasa Beda sama yang lain, kayak semediocre itu, gagal dan gitu. kayaknya dari yang kulihat tingkat menyerahnya lebih tinggi. Bener. Ketika kayak aku 30 nggak mencapai ini, ya udahlah emang hidupku gini-gini Iya, aja, iya. dan makin nggak mau gerak tuh. Jadi malah nggak ngapa-ngapain ya. Jadi malah nggak jatuhnya. ngapa-ngapain karena udah merasa gue kalah start, gue kalah
apapun gitu. Berarti di sini kita mau bantu encouraging kali ya, kayak kita mau sharing sama sesama orang yang Sebagai orang biasa gitu iya, ya. sama orang yang menganggap dirinya biasa aja, kayak itu tuh bukan akhir dari segalanya, let's say, dan kita bisa lihat dari banyak POV, kita bisa diskusi bareng dan embrace kemediokeran ini bahwa dengan resources yang kita punya, I think kita masih bisa bermimpi, masih boleh dan masih bisa memperjuangkan itu kan. Gitu. Walaupun Dan kita ini klub kan maksudnya. iya kita Dan ini klub, kita tempat orang gitu kan. Apa kayak the power of four people itu kayaknya gak sebanding ketika nanti kita makin gede gitu. Misalnya kalian apa kayak pengen support misi ini gitu, bisa banget kayak join kita ngobrol gitu, gimana apa sih biasanya kayak topik-topik overthinking kalian yang sering apa ya kepikiran tapi nggak terjawab gitu dengan podcast umum gitu ya. Nah itu kita bisa bahas gitu, misalnya kayak sesimpel, oh gue pengen naik gaji nih, nggak ada standarnya tapi naik gaji 10 juta, naik gaji sampai 2 kali lipat, nggak ada ya. Gue pengen naik gaji doang. Gimana caranya cuy? Terus dengan gaji yang gue punya, gimana caranya gue bisa menyisihkan untuk mimpi gue yang lain gitu. Oh gue pengen nih sebenarnya sekolah gitu, misalnya kuliah yang tertunda. Gue punya banyak teman yang kayak gitu btw guys, jadi kayak dia 3 tahun nabung dulu baru kuliah. Nah itu perlu dibahas juga nggak sih, kayak perlu banget sih. kayak daripada kita selalu membahas yang S3 di luar negeri gitu kan ya, kayak ada banyak hal-hal yang kita harus raise up sih soal apa ya society problems gitu yang sebenarnya solvable gitu ya, apalagi kalau ramean gitu. Dia kalau nanti mungkin satu ya, kayak bahkan aku cukup yakin ya di antara kita semua berempat nih, bahkan di orang lain mayoritas di Indonesia ya itu kayaknya hidup dalam mode survival kali ya. Jadi buru-buru buat mikir 10 tahun ke depan, buat mikir besoknya kita bingung gitu kan. Kayak itu common thing gitu kan. Jadi kayak mungkin berpikir terlalu jauh itu mungkin bisa jadi sehat atau enggak, itu depends ya. Cuma dalam artian berarti kita harus pentingnya kita ngukur kapasitas diri, jarak kita dan tujuan kita gitu. Dan yang kedua mungkin aku pribadi ya nggak tahu, mungkin podcast kita bisa jadi wadah ya buat unheard voice of people gitu di luar sana gitu kan. Komen-komen teman-teman semua ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi lagi nih, boleh. Gue pengen tahu nih kalian masing-masing itu ngerasa mediocre kan? Pasti atau dong. ngerasa biasa aja? Pasti. Tapi menurut gue sebenarnya kita tuh pasti adalah lebih dikit. Tapi gue pengen tahu dulu nih, kalian tuh ngerasa mediocre karena apa? Dari Fandi dulu kali ya, coba. Oh, jangan dulu deh, mungkin Masalah. Tukang lempar emang nih. aku ngerasa mediocre karena menurutku aku kayak aku tuh hampir sama kayak sebagian besar orang kali. Aku nggak ngerasa aku punya sesuatu yang outstanding atau yang Almas tuh achievementnya ini gitu, kayak misal Almas sudah S2 di luar, jadi aku tuh kayak beda banget sama generasi aku yang lain atau teman-teman aku yang lain gitu. Atau Almas itu let's say udah nikah, udah settle, udah punya anak, punya suami, udah pernah keluar negeri traveling gitu tuh kayak aku juga belum pernah gitu. Kayak aku bener-bener purely karyawan yang ngejalanin hidupku 9 to 5 dan settle sama orang yang aku mau nikahin juga kayaknya belum sampai segitunya gitu. Di usiaku sekarang ya 27 tahun by the way. Jadi aku ngerasa kayak bener-bener biasa aja, aku nggak yang beda banget sama orang lain atau cewek lain seumurku gitu. Kayak berkarir aja gitu biasa. I see. Nice insight dari Almas. Aku kali ya? Boleh. Kalau dari gua atau aku bebas lah ya kita ngomong di sini. Kalau dari gua sebenarnya gue mirip-mirip sama Almas kali ya, tapi mungkin lebih spesifik lebih ke karir sih, karena gue ngerasa gue kan ilustrator gitu sebenarnya karirnya, tapi gue ngerasa masih jauh lebih banyak ilustrator keren di luar sana yang sebenarnya gue juga tahu gue tuh perlu usaha lebih lagi nih untuk bisa ke situ, cuman mungkin karena ada kendala-kendala pribadi jadi gue kehambat di situ lah gue ngerasanya. Terus juga jadi harus kerja 9 to 5 juga, terus juga ngambil side job juga gitu. Jadi kayaknya hampir semua orang di Jakarta kayak punya lah kesibukan sampingan gitu ya. Entah dia punya side job atau dia ada ternyata ngurusin keluarganya lah atau gimana gitu. Tapi for the note, mediocre di sini menurut gue adalah sebagai dorongan sih. Gue ngerasa gue mediocre, tapi itu juga dorongan untuk gue trying to do better untuk besok hari gitu. Iya. Jadi kayak bukannya gue menerima gue mediocre, tapi kayak at least itu jadi dorongan, tapi juga bukan dorongan yang sampai bikin gue kehimpit atau ngerasa tersiksa gitu.
Itu sih mungkin yang pengen gua tekanin di sini Kayak kali ya. sweet spot gitu ya. Iya. Dari sweet spotnya kita tuh misalnya ngapain gitu. Misalnya kayak kalau emang mau apa namanya hustle culture juga boleh, tapi jangan sampai kecapean, jangan sampai terlalu nge-push diri sampai jadi sakit gitu-gitu. Terus kenapa gue kayak gitu ya, kita di sini karena lebih ke karir dan juga lebih ke apa ya, mungkin ini juga yang mungkin perlu di-note ya. Kita bahas mediocre di sini bukan berarti kita apa sih sebutannya, melegalkan atau Normalisasi. iya, atau kayak kita agree sama ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu. Kita nggak itu juga, lebih ke kayak diri sendiri, kita apa sih goalnya itu, at least di situ sih, Dan daripada kita mau nge-embrace aja sih bahwa kayak kita start from mediocre tuh Iya. kayak common aja. iya itu bisa kok, bisa kok. Common banget sih. Kalau Rizky gimana nih, kenapa nih bisa Mediocre ya. Honestly banyak sih insecurity gue Wow. guys, kayak kalau dilihat kan orang ini ketawa-ketawa mulu gitu kan, terlalu pede. Sebenarnya enggak, itu kayak rada dimasking dikit ya. Karena gue pernah ketemu banyak orang yang honestly kayak juga kayak menganggap gue rendah dikit gitu sih. Kayak misalnya gue sekarang proudly nih menyampaikan kalau gue sekarang kerja di suatu agritech karena gue pengen nge-leverage petani gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang apa ya amazing Fancy. buat mereka Iya. gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah kantornya di mana? Gitu kan. Enggak kok, kita sewa rumah. iya Enggak, kita sewa rumah, humble house. Itu kita ya like 30 good people working together to leverage kayak thousands of farmers gitu ya. Tapi menurut mereka tuh nggak amazing. iya nggak fancy. Nggak fancy bener. Bukan di SCBD, sorry ya guys. Bukan di kayak di komplek kayak ya SCBD atau Kuningan lah ya, Kuningan atau yang apa ya di gedung tinggi kayak menara bank gitu kan Kan guys. di luar negeri kerjanya. Wah, Lebih jauh lagi. makin jauh. Oh, ya kayak gitulah guys. Iya. Kayak jadinya ngerasa biasa aja dari situ. Terus mungkin ini ya orang-orang kan banyak yang flexing gaji juga kan. Ya banyak juga yang bilang tuh harusnya gaji kita itu kalau dikonsider sukses harus lebih tinggi daripada usia kita. Guys, 27 tahun. Berarti gaji kita harus paling nggak 28. Gila. Oh my god. Itu terlalu Itu gue baru outstanding. denger. Itu gue baru denger sih Sama, ada kata-kata sama, gitu. sama. Amin sih. Sama, Amin. sama. Amin. Terlalu Amin. outstanding gitu. Ya, cuman lumayan ini ya mencekik banget ya Iya. gitu kan. Sangat Kayak mencekik malah. iya bahkan bilang di gini kalau kamu mau main padel karena kebetulan aku suka sport guys. Gajimu harus sekian gitu. Nah, tapi kalau kita punya trik-triknya sebenarnya bisa kan main itu tanpa kayak kita harus spend yang terlalu banyak gitu. Jadi kayak ada limitasi dari eksternal yang membuat aku ngerasa oh aku harus cautious nih sama financialku karena aku belum ada di stage itu. Itu sih. Nice. Andi, gimana nih security ini? Jadi- Atau yang bikin mediocre-nya? Bikin mediocre kali ya. Mungkin aku bakal tarik ke dalam diri aku sendiri ya. Karena aku hidup dengan pikiran kali ya. Aku banyak hidup dengan pikiran sendiri, interaksi dengan pikiran dengan orang lain gitu ya. Dari ini pertama. Jadi kurang lebih aku nge-create suatu kondisi ideal dalam kepala aku. Aku create another reality ya dalam kepala aku dan mungkin daydreaming gitu. Kita bikin daydreaming ya. Dan di situ aku posisi aku bisa maksimalin potensiku, aku bisa maksimalin semua yang resources yang aku punya dan aku berdiri di puncak yang aku mau. Ya, karena aku dari situ aku tarik mundur ke secara aku jauh banget. Nah itu di kenapa aku mediocre. Aku masih kayak Oh, jadi dia far punya away gitu kan. punya kayak Pet suatu sendiri. apa ya, suatu picture Iya. of where ideal of he me should ya. be Iya, gitu. ideal he should be. Di umur sekarang gitu. Di umur sekarang Oh enggak, atau di umur nanti. di umur di umur sekarang, di umur nanti Oh, kayak itu sudah selalu ada. ada gitu. kayak jauh gitu. Mau di Iya. umur yang sekarang, bayangan lu di umur sekarang atau di Ada. umur yang nanti Iya itu lagi. jauh. Di umur sekarang ada bayangan yang lain, ada ideal of me kan. Dan umur saya juga ada bayangan ideal of me kayak gitu. Iya lagi. Itu iya banget sih, itu iya banget sih. Ya, mungkin aku kayak Iya, wis ketertinggalan, FOMO ya. Tapi dalamnya FOMO yang Ketinggalan, FOMO yang kayak Yang toxic ya, bukan Oh. yang toxic ya. ini FOMO yang emang jelas gitu kan. Iya. Ada reason gitu loh. Iya lagi, aku juga punya kayak gitu sih, kayak path yang aku pengen jalanin tapi banyak plot twist ya di Iya, kehidupan ini, bener, kayak bener. jauh banget nih beloknya gitu. Langsung ngerasa rendah juga ya. Iya, Kalau bener-bener. ada gua ada plot twist ini nih ini. Ini pasti feeling guilty tuh ada tau kayak gitu. Iya. Sebenarnya nggak ngerasa rendah sih, ngerasa kayak biasa aja jadinya, lebih ngerasa ke Oh aku iya, jadi ternyata kita biasa aku aja ternyata banget. biasa aja ya Iya. karena even my small goals is not Iya, being betul. achieved Iya. gitu ya. Iya. Maybe bisa sih.
Terus I kita see. tadi mau bahas ini ya, apa ya, topik pertama kita nih hari ini, berarti kan ya? Lebih ke ini sih kayak oke kan tadi insecurity-nya udah sama merasa mediocre-nya udah disampaikan. Dan BTW guys, ini kalian nggak harus relate kayak Iya, feeling of kayak mediocre-nya itu mediocracy itu kayak beda-beda tiap orang Iya, gitu. bener. Dan kayak apapun yang kalian rasain itu valid menurutku. Dan rasa mediocre kita berempat aja beda-beda kan. Dari tadi tuh kayak kalian juga bisa jadi ngerasa mediocre karena alasan yang beda dan itu fine. Cuman next question adalah tadi si Fanny sempat bilang FOMO, ketertinggalan. Nah ini tuh dibentuk dari apa sih guys? Kayak kenapa kita ngerasa ketertinggalan gitu? Kalau menurut aku sih kayaknya FOMO ketertinggalan itu ada karena ada perbandingan diri sama orang lain. Tapi di sisi lain juga ada yang kayak Fandi tadi jadi dia udah punya gambaran sendiri nih tentang misalnya kayak anggaplah sekarang Fandi umurnya 27 misalnya. Terus waktu Fandi umur 21 dia udah punya perkiraan umur 27 kayak gimana berdasarkan masyarakat saat itu. Jadi kayak misalnya Masyarakat saat itu. Jadi misalnya kayak masyarakat saat itu rata-rata nikah umur 23, 25. Jadi dia Fandi ngira kalau gua umur 27 kayaknya gua udah nikah deh atau udah punya anak satu deh. Nah, itu Usia 4 tahun. ETW, Matematika. Misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Terus kayak jadi ada struktur atau standar sosial. Mungkin sekarang orang-orang tahu standar TikTok ya. Nggak, Ya, standar TikTok itu one source ya. Iya bener, one source standar sosial yang mungkin cuma ada di grup tertentu ya. Tapi kayak intinya standar kayak gitu. Saya paling gampang tadi standar nikah deh ya. Nikah umur 30 tuh kesannya kayak tua banget. Iya. Tapi pasti ada orang-orang FOMO. Bukan berarti FOMO nikah ya. Maksudnya kayak nikah kan hal besar ya. Tapi ada juga yang buru-buru nikah. Iya, bener-bener. Karena dia ngerasa udah terlalu tua. Terus ada juga yang Iya. buru-buru kayak FOMO sama kegiatan misalnya kayak pengen punya HP baru. Padahal ekonomi belum cukup. Jadinya pinjol. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak banyak masalah gitulah. Dengan urusan FOMO dan juga apa tadi? Standar Standar ketertinggalan. Iya, sosial iya. gitu ya. Tapi sebenarnya ya ini POV ku ya. Kalau ketertinggalan itu kan gini sih. Kayak sosial media kita tuh works-nya kan dia akan nge-leverage sesuatu yang wow gitu dan orang-orang itu kayak membeli mimpi itu kan sebenarnya. Kayak siapa sih yang nggak pengen punya 100 juta pertama? Iya. Tapi in my case 100 juta pertama gua dipakainya yang lain sih. Ada les bahasa Inggris karena jujur gua on banget kayak SMA Dulu ya. TOEFL gua itu 380 berapa gitu. 300 ya, pernah denger nggak TOEFL 300? Jadi gimana gue bisa mengejar ketertinggalan itu dengan resource yang gue punya. Jadi goal gue instead of ngejar 100 juta pertama, gue mikirnya ya ini 100 juta pertama gue yang mana juga nyicil ya. Kayak kan lesnya pelan-pelan ya. Les pertama berapa, les kedua berapa diakumulasi jadi sekian banyak dan gue nggak bisa nabung dan tidak memilih untuk nabung untuk yang menurut gue ini yang paling penting. Tapi di sisi lain kayak karena sosial media kayak gitu, orang-orang tuh banyak yang nggak nyadar gitu loh kalau ini tuh goals yang emang dicapainya itu sama mungkin 10% orang aja sih di Indonesia. Ini rada unpopular ya opininya ya. Kayak misalnya kalian pengen punya pasangan dengan gaji 3 digit. Wow. Definisi kan 3 digit berapa tuh? 3 digit itu 100 juta kepala 100 ke atas sebelum 1 miliar gitu. Jadi 999 3 digit guys. Ratusan juta ya. Iya, ratusan juta. Nah, itu seumur hidup gua ya. Gua baru lihat 1 orang yang kayak gitu. BTW gua udah kayak 6 tahun kerja termasuk intern dan pekerjaan sebelumnya yang waktu di sambil sama kuliah. Baru 1 orang doang guys yang gua temuin dan dia usianya 47 tahun. Aku kayak belum ada malah. Nah, dan dia bisa mencapai gaji itu tuh karena dia nekat pergi ke Amerika dengan sumber daya yang dia punya lah. Dia belum dapat kerja ke Amerika itu dengan alasan yang aneh sih sebenarnya. Ke Amerika tuh kayak dia ada masalah sama orang tua sebenarnya. Tapi di sana malah dia ketemu komunitas yang membawakan dia ke kerjaan dia. Dan kebetulan kerjaan itu akhirnya bisa dibawa ke Indonesia dan dia bisa retain gaji di sana. Iya. Dan dia building this career itu for like 20 years or more ya. Jadi menurut gua oke gitu. Dan kalau misalnya kita mau nikah sama yang gajinya segitu ya be open to marrying 40 years old guy gitu. Iya, Opsinya kayak gitu ya. realistis kan jadinya kayak ya nggak apa-apa gitu. Cuman
sepanjang hidup gua ngelihatnya kayak gitu. Oke. Kalau kalian gimana? Aku sebenarnya ada ini mungkin agak out of discussion tadi ya, tapi ada hot takes lah ya yang tapi nggak usah ada jawabannya sekarang nggak apa-apa. Iya. Jadi sebenarnya konsep mediocre ini kan kayak kita tuh bukan sama ya, kayak mungkin bisa dibilang common people kan. Terus let's say common people kan mungkin di usia 25, let's say udah hampir settle sama kerjaannya atau bahkan kalau cewek udah nikah. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak aku nih, aku kan belum nikah. Jadi yang mediocre itu apakah aku atau orang yang 25 tahun tapi udah nikah? Oke. Yang mana yang mediocre menurut kalian? Interesting thought sih. Gak harus ada jawabannya sekarang sih. Shock. Karena Hah? Iya ya. iya kan, mungkin kan ada life path yang let's say ideal. Tadi aku gara-gara Avandi bilang ada life path ideal kan, misal ya abis kuliah langsung kerja, terus abis kerja di kerjaannya karirnya naik, jadi leader, terus nikah, punya anak, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat itu adalah common people kayak gitu, sehingga kita pengen kayak gitu, standar sosial kayak gitu. Jadi yang mediocre itu apakah mereka? Itu kayaknya common people yang tidak punya ini ya, tidak punya hambatan dalam hidupnya. Iya. Kayak hidupnya di Mulus-mulus aja ya. Disneyland Iya, gitu iya. kali ya. Kayak I see. kayak dicerita di film-film gitu. Gua habis bahkan film-film nggak kayak gitu sekarang. Dan lebih kompleks lagi Nah, film-filmnya. ya, film-film sekarang lebih struggle lagi kalau kalian nonton film-film Korea aja. Wow. Nah, yang sekarang itu lebih menunjukkan betapa susahnya naik kelas gitu. Dan kayak orang-orang itu kadang udah mengeluarkan semua yang dia punya gitu. Embracing juga ya. Tapi menarik sih konsep yang tadi dibingungin sama Almas tuh kayak apa namanya? Jadinya kita ngelihat orang-orang yang itu kan hidupnya ibaratnya lancar ya. Terus kita adalah orang-orang yang terlambat, bisa dibilang kayak gitu kan. Bisa dibilang kayak gitu. Iya kan? Jadi kita di bawahnya mediocre lagi tuh. Iya tuh bisa benar-benar. Mereka mediocre, kita di bawahnya itu. Iya kan? Iya kan? Below Karena mediocre adalah umur segini udah nikah gitu Iya. kan. Outstandingnya mungkin setelah nikah. Kita lead. Punya anak, punya rumah gitu ya. Iya, punya anak, punya Oh, rumah, iya, iya. jalan-jalan ke luar negeri. Itu outstanding. Kita minus mungkin. Outstandingnya. Kita minus di bawah. Ya. Tapi attacking self-worth banget sih. ya, tapi di sisi lain juga kan maksudnya ada orang yang Banyak udah bagus. nikah juga tapi sebenarnya juga struggling secara ekonomi. Iya, Tapi iya. mereka karena udah ngerasa ada social pressure dan juga udah kebiasaan lah dari dulu tuh umur 25 harus nikah gitu. Jadi meskipun mereka apapun kondisinya ngutang dulu lah gitu. Nah, itu kan keputusan masing-masing orang ya. Nggak bisa kita judge itu tuh salah atau enggak gitu. Sebenarnya sih kurang tepat secara ekonomi, cuman kadang-kadang pressure keluarga itu kan kita nggak bisa bendung tuh. Jadinya mereka nikah nih. Emang sih itu mereka nikah dan mereka ikutin arus sebenarnya tanpa halangan, tapi ternyata pas nikah dan punya anak terus ada struggle banyak, kayak kasihan juga sih gitu. Ada juga yang mikir nikah cepat itu untuk ini loh guys, untuk menghemat ini another unpopular opinion dan mungkin POV-nya ini temanku pernah cerita kayak kalau kamu nikah di umur sekian dan kamu rantau, kamu menghemat biaya hidup sebenarnya. Oh iya. Jadi kayak pilihannya tuh emang rada beda-beda sih dan itu tuh nggak apa-apa. Cuman kalau kalian Sah ya? Dan kalian struggling, semangat guys. Kayak banyak sih. Jadi orang yang nggak memilih nikah itu kayak apa yang dia worryin ya valid. Iya. Yang memilih nikah untuk nge-relieve worry-nya itu juga Valid juga ya. valid. Tapi make sense juga sih kalau nikah tuh memberikan beban ekonomi karena juga saya kan ibaratnya kalau masak jadi kan masak berdua gitu kan Benar. lebih hemat juga. Nah, gua kalau masak sendiri kebuang nggak sih? Iya, bener-bener. Sering kali. Buang waktu sama bahan kan. Benar. Dan Benar. itu kayak spend waktunya sama nih, sama-sama 40 menit. Tapi itu bisa buat makanan 2 orang. Iya. Itu kayak Oh iya. Menarik sih. Aku mau masuk ke tadi Almas menarik ya, kayak tadi contohnya mediocre ya. Yang awal tadi gue contoh itu menarik. Jadi ya buat aku sendiri ya, setelah dengar penjelasan Almas, aku ngeliat mediocre ini kayak spektrum yang emang nggak abu-abu ya, tapi warna-warni gitu ya. Nggak apa? Tapi spektrum Nggak yang abu-abu. warna-warni. tidak abu-abu Oh. atau Jadi warna-warni. nantinya ada muncul tadi perempuan yang di usia 25 belum nikah atau perempuan yang udah 25 Udah nikah. udah nikah tapi struggle ekonomi. Yang mana mediocre itu kan? Terus dari itu kan mediocre itu adalah spektrum yang emang warna-warni banget. Jadi kayak standarnya banyak sekali gitu. Jadi Iya. kayak orang pasti beda-beda gitu kan mediocre. Jadi kayak bisa kita patok kata kamu mediocre, kamu enggak, kamu nggak bisa. Ini bukan label juga ya. Benar, Bukan benar. label. Ini tuh memvalidasi feeling Benar. of mediocracy aja. Iya, iya, Kita benar. merasa mediocre nih. Karena kita Tapi keep kita bukan kayak justru kita pengen melawan itu nggak sih? Benar. Justru karena di luar sana banyak yang mengatakan kalau kamu nggak mencapai ini kamu sama dengan mediocre.
Makanya kita tuh pengen kayak memvalidasi bahwa ya udah kalau misalnya emang kita menurut standar itu mediocre, terus gimana kita cara leverage stance kita sekarang untuk escape dari sini gitu. Gak apa-apa sih. Iya, iya. Dan Iya, yang paling iya. penting lagi soal FOMO ya. FOMO menurut aku itu manusia banget gak sih? Karena apa sih yang poin dari FOMO gitu kan? FOMO kan ketertinggalan ya. Jadi buat aku ya sebagai manusia setelah aku paham soal beberapa hal soal diriku, dan aku paham bahwa waktu itu hal yang berharga ya. Jadi itu salah satu jadi patokan manusia untuk FOMO. Karena Karena kita time-nya tahu, limited, time bro. kita limited, Paham. betul. Jadi Time waktu kita kita really limited limited, sehingga every day kita gitu lah. fear of missing out gitu. Jadi another day that I miss to Bener. reach that goal gitu. Kayak kita tiap hari terbatas 24 jam, 60 menit gitu kan. Dan Ya, waktu setuju. itu pakem gitu kan. Itu tetap, itu nggak berubah. Dan itu bikin kita kayak apa yang bikin kita nggak maksimal hari ini? Apa yang orang lain bisa lakukan? Kadang-kadang nggak bisa di hari yang sama, jam yang sama gitu kan. Kita hidup di hari yang sama dengan jumlah jam yang sama, Tough tapi juga dia ya bisa standar lu ya. tapi dia bisa ngelakuin hal itu, aku nggak bisa gitu kan. Nah, itu yang bikin kita FOMO. Itu normal, tapi entar kembali lagi maksud FOMO yang sehat kah, FOMO yang nggak sehat kah. Nah, itu ntar baru kita beda lagi mungkin next kali ya gitu. Ya itu bisa jadi Konsep FOMO-nya Fandi menarik. Iya, tapi kayaknya itu aku nggak consider itu sebagai FOMO sih. Asik. Itu Iya, lebih ke kayak comparison aja kita sama orang lain kan. Kalau FOMO tuh menurut aku kayak ketika misalnya ada satu tren, kita nggak join the bandwagon, itu namanya FOMO. Oke. Iya, menurutku juga gitu. Kecuali misalnya semua orang ngetren nikah, nah kita tuh nggak nikah itu gitu. yang dia maksud tapi FOMO. Tapi itu kan FOMO deh menurut gua. Oke, ya. Kalau FOMO kayaknya lebih ke apa namanya tren-tren yang lagi Iya, ongoing, kita nggak ikut oke, gitu. oke. Terus kita kok aku nggak ikut kalau ya, gitu. secara terminologi kayak gitu, tapi Iya. kalau dia apa artiin secara Iya. harfiah Harfiah kayak ya. filosofisnya kenapa Fear-nya. orang fear of missing out karena mereka losing time itu Iya. bener juga. Iya. Bener juga. Bener-bener. Tapi ya gitu ya. Tapi bener sih valid, maksudnya yang dibilang sama Fadi itu kayak wajar banget, kita udah umur ya. Aku ngerasa sih kalau aku sendiri ya, Iya. 25 ke atas itu tuh ini aku dengar podcast lain juga sebenarnya. Kayak ada Cuman- deadline dikit gitu ya. Iya, ada satu deadline dikit. Bener deadline loh. Satu deadline dikit, kedua hitung waktu itu jadi mundur. Bener. Oh, Iya, fuck. kayak Gimana, cepet gimana? banget, Misal. kayak 30. Misalnya nih dulu, Ah, iya, bener. kalian ulang tahun gimana? Kalian ulang tahun kan misalnya, dari umur 1 Oh iya, aku nungguin banget sih 17 tahun. 11 tahun kan, 11 Oke. tahun. Wah, ntar lagi 18, ntar lagi 20, ntar lagi 25 gitu kan. Nah, habis 25 tuh aku ngerasa, Oke. anjing ntar lagi 30. Oh iya. Mundur, Cok. Itu mundur, Cok. Iya. Iya ya. Ntar lagi 32 nih. Jadi ada Iya, fear-nya iya. di situ. Iya. Jadi Dan entah ini kenapa sosial aku juga ya, Ini sosial social juga. structure Iya, lagi. benar. Menurut aku ya, segala hal di masyarakat kita itu balik lagi ke social structure sama power relation. Entah kenapa bakal balik kedua itu aja. Iya. Apapun coba deh, apa topiknya apa? FOMO tadi, social structure, ada social structure-nya, ada power relation-nya. Orang tua nge-push anaknya untuk nikah. Power relation itu maksudnya orang tua nge-push. Oh itu Iya. powernya di situ. Iya, Power powernya. of orang tua. Atau nggak masyarakat. Atau- Oh sebagai Ada orang satu yang lagi. apa mayoritas bisa nge-push orang yang tidak Iya, melakukan itu gitu ya. apalagi Satu lagi. Ada satu lagi sebenarnya, diri sendiri. Kayak kadang kan ada Oh, iya. orang yang idealis dan perfeksionis, atau ada idealis plus perfeksionis di satu orang gitu. Contohnya Jadi- siapa, El? Kayaknya ujung kiri dan ujung kanan. Ini nih, ujung kiri dan ujung kanan. Jadi maksudnya tuh kayak apa ya? Dia tuh selalu merasa nggak cukup dan selalu merasa diri dia mediocre. Padahal, itu let's kayak say- punishing ourselves. gitu. Iya, dia tuh punya standar yang tinggi. Misalnya kayak, ya itu let's say S2 ke Amerika misal. Tapi bagi dia, misal setelah mencapai S2 ke Amerika pun dia merasa dia masih mediocre gitu. Jadi dia keep comparing with Ya, itu ada sebutannya nggak sih? Apa namanya? Impostor. Impostor syndrome. Oh, gimana tuh? Jadi impostor syndrome itu, kalau teman-teman belum tahu, jadi kayak misalnya kita tuh kita udah hebat gitu. Oke. Tapi karena kita terus ngebandingin sama sama orang lain, dan juga kita ngerasa kayak, kita pantas nggak di sini, kok aku ngerasa jadi impostor di sini. Kok kayak nggak pantas di sini. Itulah impostor tuh maksudnya penipu ya, atau penipu. Kalau kalian pernah main apa namanya Among Us, ada tuh impostor kan. Nah, kita ngerasa jadi penipu di situ karena kita kayak nggak jago-jago banget deh gitu. Nah, banyak orang yang udah bisa rasa kayak gitu karena dia rendah diri, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang bikin dia kayak gitu. Nah, dari standarnya sendiri kayak tadi kata Iya, Almas, standar diri. atau emang pressure dari masyarakat yang ngerasa dia harus terus-terus lagi gitu. Jadi kayak sebenarnya faktornya banyak banget untuk ngerasa jadi mediocre dan juga ngerasa kayak FOMO tadi gitu. Bahkan kayak ada orang yang menurutku udah keren ya, kayak misalnya dia udah mulai podcast tapi dia followersnya masih 100. Oh, dia nggak ngerasa mediocre guys. Tapi the fact bahwa dia start something itu kayak menurut
bagi orang yang Keren. belum berani mulai itu kayak keren, maksudnya itu outstanding. Keren. Iya sih. Banyak ya faktornya ternyata ya Iya. kalau jadi mediocre dan juga Iya. FOMO ya macam-macam memang. Karena saking banyaknya guys, makanya kita bikin klub ini sebenarnya. Jadi kayak kita mau membahas nih dari sudut pandang common people, itu tuh harus gimana sih in life gitu. Iya. Dari Dan- banyak sisi nih. Banyak sisi misalnya nanti kebetulan saya manusia dengan banyak side hustle. Jadi Iya. kayak Bapak Rizky ya. mencoba guys, meskipun imperfect, pokoknya lakuin aja dulu ya. Iya. Iya. Nah itu nanti mungkin aku bisa ditanyain sharing-sharing soal gimana kita ketika sama-sama punya 24 jam tapi kita mau melakukan banyak hal. Iya. Tapi aku nggak mau sharing gimana cara achieve ini ya, karena nanti again kayak balik lagi nih ke podcast umum di mana kita harus mencapai 1.000 follower. Enggak sih ke situ. Terus kalau Surya nanti bakal share apa? Dia harus gimana? Gue sih kayak bakal share banyak di bidang apa ya, mungkin self reflection ya, dan juga mungkin side hustle juga ada. Gimana cara, mungkin ini udah umum banget ya, soal time management, tapi lebih ke kayak kita gimana sih kalau diri sendiri gitu, ngatur emosi diri sendiri, ngatur juga gimana cara kita lebih bisa menerima diri sendiri, tapi juga tetap berusaha jadi yang terbaik gitu loh. Iya. Relationship lu bisa Oh bahas iya juga benar. sih. Aduh malu jadinya. Expert enggak ada. Mediocre. Nah, gue juga ngerasa kayak bisa bahas relationship karena gue ngerasa gue lumayan perasa sama orang, terus juga gue juga lumayan kayak apa ya, mungkin bisa connect sama banyak orang dan juga bisa jadi teman ngobrol yang baik. Banyak teman-teman tuh curhatnya ke gue gitu. Gue ngerasa di situ kayak lumayan udah dapet respect gitu loh dengan kayak gitu. Lebih ke kita sharing karena kita udah melalui itu aja kali Iya, ya, bukan iya. ngerasa expert tapi Iya, kayak betul. gue udah melalui banyak side hustle nih, mungkin ada sebagian kecil yang kita bisa share. Share. Terus Surya juga melalui itu. Kalau Almas? Kalau aku mungkin tadi kan basisnya juga dari apa yang kalian alami dan apa yang kalian suka kan basically. Kalau aku sih emang dari dulu tuh kayaknya orangnya bisa dibilang nggak mau pick me ya, maksudnya emang apa, seneng mempelajari hal baru, terus Anjay. juga emang cukup gampang penasaran orangnya. Jadi aku juga apa ya, Bisa suka sharing banget di situ ya. suka banget sama topik terkait self improvement mungkin, dan itu self improvementnya juga nggak terbatas kayak psikologi, tapi juga untuk kita nge-improve hard skill dan lain sebagainya. Karena mungkin to be honest, aku juga dulu waktu kuliah tuh sebenarnya jurusannya geofisika, tapi pas aku kerja itu aku pindah ke bisnis. Jadi emang ada banyak banyak hal-hal yang aku perlu mengeluarkan sisi curiosity dan juga sisi aku yang suka belajar, self improvement gitu. Jadi aku pengen share lebih ke situ kali ya, dan topik-topik terkait Ya mungkin fenomena education ya. Iya. Salah jurusan mungkin tuh bisa. Iya, salah jurusan kayak aku. Dan kalau ketika udah terlanjur nih salah jurusan harus gimana? Iya, Iya. karena salah Harus gimana, jurusan itu Klub? kan salah Jualan lagi. Masuk Harus dulu. gimana, Klub? Harus gimana, Klub? Soalnya kan salah jurusan itu kan merupakan salah satu plot twist juga kan yang ada di dalam life path kita. Kayak misal dulu aku setelah lulus dari geofisika, aku mikirnya aku langsung dapat kerja di perusahaan migas misal, tapi ternyata aku ngerasa nggak cocok, jadi ada plot twist dan jadi nggak sesuai sama life path aku sebelumnya. Harus gimana switch karir? Itu kayak bakal banyak cocok di Indonesia ya. Iya, Kalau jurusan iya, itu iya. fenomena yang umum di Indonesia. Kalau salah kerjaan aku juga bisa share sih. Kayak aku waktu itu sempat join suatu perusahaan yang menurutku wah ini kayaknya kedepannya aku nggak bakal di sini deh. Dan it's fine gitu, kayak nggak semua orang tahu apa yang dia mau di awal kan sih. Kalau salah kantor gimana? Salah kantor kantor. jadi salah alamat gitu. Salah masuk. Ya, salah masuk. lanjut Sandi. Kalau salah atasan nggak mungkin ya? Waduh. Bisa Nah, jadi, bisa itu jadi. guys, harus gimana kalau atasan kita emang behaviornya kayak gitu gitu. Iya. Gimana kita bisa apa ya, to be on his good side meskipun dia itu rada difficult di handle-nya. Kita mau gimana, mau nggak mau kita harus survive nggak sih? Iya, iya. Nggak selalu apa ya, solusinya adalah resign dan cari kantor baru. Belum tentu kantor baru itu Lebih apa bagus ya, juga. kayak harus gimana nge-handle hal-hal kayak gitu tuh jarang dibahas. Iya. Masalah gaji? Wah, Oh, salah transfer apa gimana? gaji gimana nih, kurang maksudnya gimana, atau gajinya terlalu Salah mediocre. nominal. Gitu. Salah nominal. susah naik gitu ya Wah, misalnya
salah gaji maksudnya gimana caranya kita nge-upgrade gaji kita gitu ya. Oke, gitu. Tanpa standar ya tapi Tanpa ya. standar, Yang tanpa penting standar. naik dulu Iya, gimana iya. caranya gitu. Harus gimana klub kan? Harus gimana kalau bisa. Tadi pertanyaannya apa sih? Mas Fandi kayaknya belum. Fandi Iya, ini. kamu Ya, kan bisa mau kita share share di sini. mau share apa dia harus gimana? Aku mungkin gak bakal masuk ke topik yang spesifik ya, karena kayak mungkin aku bakal misalkan Almas bahas ini, Surya bahas ini, dan mungkin aku bakal masuk ke celah-celah ya sisi-sisi yang lain kali ya, kayak bakal tambahin POV baru ya kali ya. membedah dari kacamata yang mungkin agak sedikit beda gitu. Gitu. Boleh. BTW dia anaknya lumayan curious juga dan apa point of view-nya rada ini kadang Rada berbeda. Eksentrik gitu Iya, guys. beneran. Jadi Lagi ngomong, ya dan dia ngomongnya dan cepet nyambung juga BTW. semoga terbaca ya, mau terdengar. Semangat Ibu editor, dan Bapak editor. Siapa editor kita? Tapi si Avandi ini kayaknya bisa banyak share juga soal ini sih gimana dia bisa survive di lingkungan korporat juga sih. Oh, dulu di korporat ya, Pan? Korporat ya. Korporat kayak terus Bandingin korporat startup. Oke. korporat startup harus gimana ngebedainnya mungkin. Harus gimana kok? Itu berapa lama sih, Pan? Di korporat sama startup? Perbandingan. Korporat mungkin 2 tahun. Korporat 2 tahun. Saras nih Pasti loh ada Dulu sini. lagi. Dulu sini. Oh, baru sini. Baru ini. Oh, berarti lu umur berapa sekarang sih? 25. 25. Oh, 25. The youngest the youngest crew guys. Gua paling tua. I see. Kita nggak beda jauh nggak sih, Sir? Emang kamu Aku 98. juga? Oh iya ya. aku Selama ini lupa, kamu aku mikir aku 99 ah, maaf. Ya BTW kita semua zillennials. Ya, zilenial. Zillennials. Kita kalau di standar TikTok udah manusia purba. Iya, tapi orang-orang yang lebih tua dari kita nggak mau nganggap kita millennials gitu. Iya. Karena Iya. kalian Gen Z gitu, tapi kita Iya. nggak mau juga gitu. Karena Gen Z itu spektrumnya besar gitu loh, kan ada Iya. Gen Z yang bawah ada. Iya, kita Gen Z tuh awal. late Gen Z sama yang millennials, so Iya. zillennials. Iya. Oke, jadi ikutin aja guys. Semoga Yep. kayak obrolan yang kita omongin di sini Kedepannya. kayak mewakili paling enggak ya meskipun membantu mungkin sedikit ya. Iya. Kalau membantu banyak alhamdulillah. Tapi kalau membantu paling enggak mengembrace dan memvalidasi kalau topik-topik yang nggak pernah dibahas tuh akhirnya kebahas Kebahas gitu. juga. Jadi Dan nggak kalau kerasa sendiri ya. nggak ngerasa sendiri dan barangkali nanti akhirnya dari sini tuh muncul klub-klub baru gitu untuk nge-solve masalah itu. Tapi yang penting harus gimana klub itu nge-raise awareness sih. Iya. Yang penting menurutku. Karena unheard jadi ke-hurt gitu ada isu ini. Nah, kalau misalnya nanti ada member-member kita yang kedepannya bakal nge-solve masalah, oh ini masalahnya soal kelola finance di situasi di mana di Jakarta susah banget untuk naik gaji. Karena standar kita udah bukan 2 digit lagi, tapi gimana caranya living with that kind of limitation gitu. Iya. Ya udah berarti akan ada klub lain gitu. Kalau bisa di under harus gimana bisa jadi sih. Iya. Semoga ya. Semoga ya. Kita doain semoga pokoknya bisa jalan terus dan disclaimer juga. Mungkin di sini kita bukan expert semua, kita juga Oh. orang biasa kayak tadi kita bilang. Jadi mungkin ambil ini sebagai pengalaman kita aja dan juga siapa tahu bisa sharing sama kalian kayak tadi kita bilang. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada mau di-discuss atau ada tema yang mau dibahas juga bisa kabarin kita aja kali ya, kabarin akun ini. Nggak setuju pun nggak apa-apa, Komen langsung aja. komen aja. Mm-mm. Itu kayak bisa jadi another hot take yang kita Betul. bisa bahas gitu. Betul. Kita nggak feeling offended atau apapun karena emang apa yang kita omongin itu limited to our experience. Iya, benar-benar. Kayak kita pengalamannya ini, makanya kita hot take-nya ini gitu. Iya. Kayak kalau kalian lihat tadi kita empat-empatnya tuh punya opini yang beda-beda juga tentang mediocracy, tentang standar yang membuat kita mediocre dan segala macam gitu kan. Bahkan topik yang kita suka dan ngerasa penting soal mediocracy ini Beda-beda juga. beda-beda juga. Terus juga nggak pengen batasin juga sama siapapun yang denger ya, nggak harus pegawai kantoran, tapi juga siapapun bisa denger sebenarnya kan. Iya. kan? Ya, Tapi ya tinggal adjust sama gimana kalian hidupnya, gimana kalian mengelola kesehariannya. dan honestly kayak ini tuh juga sebenarnya aku memulai ini juga ada memenuhi wish dari teman-temanku yang ada di Malang gitu. Kayak teman-teman Malangku. Kayak kita kan sering ngobrol di tongkrongan kopi kan, yang mana kayak kalian sering bilang kalau obrolan yang kita omongin tuh jarang diomongin gitu. Dan kayaknya Rizky harus ngomongin gitu kan. Kayak ini finally aku kayak merealisasikan gitu guys, ini obrolan yang kita sering ngomongin jadi emosional dikit. Sorry. Obrolan yang sering kita pikirin semasa waktu masih di Malang waktu itu jadi keangkat gitu sih. Dan BTW teman-temanku ini
sekelompok pejuang sih guys. Jadi mereka semua itu nggak ada yang kuliahnya tepat waktu gitu. Gap year, ngelola ternaknya bapaknya dulu, bukan peternakan ya, ternak bapaknya dulu kayak 2 biji ternak ditabung-tabung atau kerja yang gajinya bahkan under UMR untuk ngumpulin kuliah kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa mewakili kayak kebanyakan orang lah. Oke. Udah kali ya? Cool. Udah kali ya? Udah kali ya. Oke, see you di topik selanjutnya guys. See you, bye-bye. See you.